Halo semuanya, kami dari kelompok Snap Button akan mempresentasikan tentang bisnis plan kelompok kami. Kelompok ini terdiri dari Giovanni Lastelinia, Raso Hermawan, dan saya sendiri Timothy Harlan. Pertama, saya akan menjelaskan bagian introduction. Snap Button merupakan sebuah merek fashion yang bergerak di bidang footwear, khususnya sandal slide. Snap Button memiliki keunikan tersendiri karena bagian upper sandalnya bisa diganti atau swappable upper. Snap Button didirikan oleh 3 mahasiswa Universitas BINUS, yaitu Russell Hermawan, Giovanni Lastelinia, dan Timothy Harlan. Untuk saat ini, Snap Button berfokus pada penjualan online seperti di Tokopedia dan Shopee. Visi dari Snap Button yaitu menjadi perusahaan sandal terpercaya dan mendunia yang mampu memberi pengaruh di dunia alas kaki untuk menjadi lebih variatif dan kreatif, serta menjadi pelopor sandal slide swappable pertama di Indonesia. Misi dari Snap Button ada 3, yaitu menciptakan inovasi baru pada dunia alas kaki, yang kedua, menciptakan sandal dengan desain yang elegan dan berkualitas, dan yang terakhir adalah memberikan kenyamanan bagi para pengguna. Snap Button memiliki tagline yaitu Your Next Level Sandals yang merujuk pada sandal hasil produksi Snap Button, di mana sandal tersebut memiliki inovasi yang tidak dimiliki oleh sandal slide pada umumnya. Tagline ini juga mengajak para pengguna sandal slide untuk mengupgrade sandal mereka ke level sandal yang lebih tinggi atau lebih baru dan lebih unik. Lalu, produk dari Snap Button merupakan sandal slide yang diproduksi dengan inovasi yang memungkinkan bagi konsumen untuk mengubah bagian upper sandal mereka. Teknologi ini disebut dengan swappable upper. Nah, selain produk sandal ini, kami juga menjual beberapa hal berikut seperti sandal slide Snap Button yang sudah full pair yang include body sandal dengan upper sandal, lalu bagian upper sandalnya saja, boot sandal, dan tas serut. Produk di atas merupakan jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh Snap Button. Produk tersebut juga bisa dibeli secara satuan maupun paket, dan kami juga menyediakan 2 buah paket. Paket pertama diberi nama paket swappable, yang terdiri dari 1 sandal yang merupakan body sandal, 1 upper sandal, tas serut, dan obeng, serta tank scarf. Lalu paket kedua, paket swappable bundle yang terdiri dari 1 body sandal, 2 upper sandal, 1 tas serut, plus 1 obeng, dan 1 buah tank scarf. Untuk current status pada saat ini, ada 3 poin pertama, yaitu sebelum yang sudah dilalui. Yang pertama ada BVC Competition, kedua ada Manawa Festival, dan yang ketiga ada First Collection. Lalu untuk kedepannya, kita masih dalam tahap business development untuk memperbaiki produk dan mengembangkan produk agar lebih sempurna lagi. Saat ini, Snap Button masih berbentuk perusahaan kecil perseorangan asal kota Bandung yang belum mendaftarkan kepemilikan dan legalitasnya. Untuk kedepannya, mungkin kami akan melegalkan perusahaan Snap Button ini jika dilihat dari potensi yang besar untuk jangka panjang yang dimiliki oleh Snap Button. Snap Button dibentuk oleh 3 mahasiswa yang menjadi owner atau founder, yaitu Russell Hermawan, Timothy Harlan, dan Giovanni Lastelinia. Dan semua divisi yang ada dari Snap Button ini dipegang oleh masing-masing owner dengan keahliannya sendiri. Seperti Russell Hermawan di bagian accounting, Timothy Harlan di bagian marketing, Giovanni Lastelinia sebagai customer service, dan di bagian operasional. Lalu ada market segmentation. Market segmentation itu terdiri dari demografi yang terdiri dari usia anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Lalu jenis kelamin dibagi menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan untuk pendapatan dibagi menjadi 4. Ada yang di bawah Rp499.999. Lalu ada yang 500 sampai 999.999 ribu rupiah.
Lalu ada yang 1 juta sampai 1.999.999 rupiah dan 2 juta ke atas. Lalu untuk geografi terdiri dari kota besar dan kota kecil di Indonesia. Lalu perilakunya terdiri dari 4 poin, yaitu customer loyalty, kegunaan produk, pembelian dan pemakaian produk, serta pembelian untuk acara dan keadaan tertentu. Psikografinya terdiri dari 7 poin. Yang pertama ada interest, lalu ada values, lifestyle, habit, hobi, opinion, dan attitude. Lalu ada target market selection. Target market selection dibagi menjadi 4, yaitu demografi, geografi, perilaku, dan psikografi. Yang pertama ada demografi, yaitu usia yang dibagi menjadi 2, remaja dan dewasa. Kedua ada geografi, yaitu dalam negeri, seperti di kota besar Jakarta dan Bandung. Lalu ada perilaku, kegunaan produk. Produk sandal kami dibeli karena adanya kegunaan sandal sebagai alas kaki dan juga sebagai nilai fashion bagi pengguna. Lalu ada psikografi, yang dibagi menjadi 2, yaitu value dan lifestyle. Value merupakan produk kami memiliki value lebih dibandingkan sandal slide pada umumnya, yaitu bagian upper bisa dilepas pasang atau swappable upper, dan lifestyle. Sandal merupakan alas kaki yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Target market size dari Snap Button berdasarkan demografi seperti sebelumnya dibagi menjadi 2, yaitu usia dan jenis kelamin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Penduduk Indonesia tahun 2020, ditemukan bahwa laki-laki berusia remaja hingga dewasa, yaitu sekitar 15-49 tahun, berjumlah sekira-kiranya 75 juta. Jika jumlah penduduk Indonesia menurut data tersebut berjumlah 270 juta, maka target market size yang dimiliki oleh Snap Button yaitu sekitar sebesar 35,9%. Angka tersebut dinilai cukup besar dan berpotensi karena produk Snap Button merupakan produk sehari-hari dan juga memiliki nilai lebih dibandingkan dengan produk kompetitor lainnya. Lalu ada buyer behavior yang dibagi menjadi 3 poin. Poin pertama ada fashion trend, poin kedua ada prestige achievement, poin ketiga ada daily needs. Untuk trend fashion, kembalinya tren pengguna sandal slide menarik para masyarakat untuk mencari sandal yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Snap Button tidak hanya menjual sandal slide pada umumnya, namun juga menawarkan inovasi terbaru yang unik dan mampu mengatasi permasalahan masyarakat dengan sistem swappable upper, sehingga masyarakat bisa secara bebas menggunakan atau melepas pasang bagian upper sandal tersebut. Lalu prestige achievement atau pencapaian prestis. Adanya gaya hidup yang didasari oleh pencapaian prestis tertentu membuat masyarakat ingin menggunakan produk-produk yang unik dan bergengsi. Snap Button memiliki keunikan di mana bagian upper sandalnya bisa dilepas pasang, sehingga memberikan persepsi bahwa penggunanya memiliki lebih dari satu buah sandal. Lalu daily needs, seperti yang kita tahu di Indonesia ini, rata-rata masyarakatnya menggunakan sandal sebagai alas kaki utama mereka. Jadi penggunaan ini dinilai tepat karena Snap Button merupakan sandal dan sesuai dengan pasar yang ada di Indonesia. Lalu ada kompetitor analisis yang dibagi menjadi 3. Direct competitor, indirect competitor, future competitor. Yang pertama ada direct competitor. Direct competitor adalah kompetitor yang memiliki produk yang hampir sama dengan Snap Button, yaitu berfokus pada sandal slide. Namun, sandal slide kami berbeda karena memiliki inovasi terbaru, yaitu swappable upper. Contoh direct competitor adalah Rips Gold, Maximal Footwear, dan Geofmax. Lalu yang kedua ada indirect competitor. Indirect competitor adalah kompetitor yang menjual produk mirip dengan sandal slide seperti Viper pada sandal flip-flop, Dobu Jack pada sandal gunung, dan Volca pada sepatu. Yang terakhir ada future competitor. Untuk positioning, dengan kelebihan yang dimiliki kami memposisikan sandal model slide ini sebagai sandal premium unik dengan kualitas tinggi. Hal ini dapat meyakinkan para konsumen bahwa Snap Button tidak hanya menjual produk berupa sandal, namun menawarkan kenyamanan dalam menggunakan sandal,
kemewahan dengan banyaknya variasi sandal, serta keindahan sandal yang bisa meningkatkan passion sang pengguna. Di atas ini merupakan gambar produk atribut Snaps. Di bawah terdapat keterangan merek-merek brand sesuai dengan tabel di sini. Jadi bisa dilihat tabel di sini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada high uniqueness dan low uniqueness, lalu ada low price serta high price. Lalu saya akan menjelaskan tentang sales and promotion for 5 year. Yang pertama ada total sales for 5 year. Pada 2022 kami fokus melakukan pengembangan packaging, snap button, dan thanks card. 2023 fokus pada pemasaran agar masyarakat mengetahui merek snap button dan meningkatkan brand awareness. 2024 memiliki omset 100 juta per bulan. 2025 menambah pekerjaan pada bidang produksi dan administrasi sehingga penjualan dapat meningkat, dan 2026 melakukan kolaborasi dengan brand lain. Untuk promotion activity for 5 year, 2022 dan 2023 kami akan berfokus pada e-commerce seperti Instagram Ads dan iklan di Shopee dan Tokopedia. Lalu untuk 2024 dan 2025 sampai 2026 kami akan melakukan iklan kembali di Instagram agar lebih menarik pasar dan melakukan brand awareness yang lebih tinggi lagi. Lalu ada general operation. General operation dibagi menjadi 3, ada input, proses, dan output. Untuk input dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada bahan baku, rekrutmen karyawan, dan yang ketiga ada pelatihan karyawan, serta adanya SOP atau standar operation procedure. Lalu untuk proses ini dibagi menjadi 5 poin. Proses ini merupakan proses produksi dari sendal atau produk snap button. Yang pertama, kami membuat perjanjian dengan vendor untuk melakukan proses produksi sendal. Lalu yang kedua, kami menyiapkan perlengkapan tambahan seperti obeng dan baut yang digunakan untuk sendal. Lalu kami di poin ketiga, menyiapkan juga thanks card untuk konsumen. Lalu untuk poin keempat, kami menerima sandal dan perlengkapan lainnya dari vendor untuk siap dijual. Lalu yang kelima, melakukan packing dan pengiriman produk yang terjual kepada konsumen. Lalu pada poin output ini merupakan tahap dari produk snap button sampai kepada konsumen. Untuk yang pertama, konsumen memilih produk dan desain yang ingin dibeli. Lalu yang kedua, konsumen bisa memilih ukuran sandal yang sesuai dengan keinginan konsumen. Lalu yang ketiga, konsumen bisa melakukan pembayaran kepada platform yang dipilih seperti e-commerce maupun website. Lalu poin keempat, setelah melakukan pembayaran, admin akan langsung melakukan packaging dan mengirim sendal ke perantara. Lalu yang kelima, admin akan foto resi pengiriman barang. Lalu saya akan menjelaskan tentang business location, operation strategi, dan development status. Business location kami masih belum ada yang tempat offline-nya, karena kami berfokus pada penjualan Tokopedia dan Shopee, yaitu penjualan online. Namun untuk perbaikan produk dan pengiriman produk akan dititikkan di rumah Timothy. Lalu ada operation strategi. Operation strategi kami sudah direncanakan oleh kami sendiri agar snap button terus berkembang. Lalu ada development status. Setelah melakukan operational strategi tadi, kami akan terus mengembangkan bisnis kami agar bisa mencapai target yang ditentukan. Berikut ada total budget yang kami perhitungkan untuk tahun pertama. Total budget ini terdiri dari promotional budget, tim manajemen budget, operasional dan produk development, initial capital, dan capital investment. Dengan totalnya Rp32.500.000. Snap button juga memiliki resiko, yaitu ada 3. Yang pertama adalah kurangnya barang yang dikirim oleh vendor. Untuk kasus seperti ini, kami akan langsung menghubungi vendor tersebut dan meminta barang yang ternyata kurang.
Pada saat membuka paket juga, kami akan mengirimkan video unboxing sebagai bukti kekurangannya. Yang kedua adalah barang dari vendor yang kurang rapi atau adanya cacat produk. Kami juga akan langsung bertanya kepada vendor untuk meminta perbaikan terhadap produk tersebut agar dapat dijual kembali. Dan terakhir adalah karyawan yang melakukan pencurian bahan. Untuk resiko ini, bisnis kami akan memberikan toleransi dan meminimalisir kehilangan tersebut. Namun, jika ada pegawai yang ketahuan mengambil barang, maka akan langsung diberhentikan. Berikut adalah sales assumption atau asumsi penjualan dari kami. Untuk revenue di tahun 2022, kami memiliki total Rp655.500.000 dan revenue tahun 2023 dengan total Rp786.600.000. Tahun 2024 dengan total Rp943.920.000. Tahun 2025 dengan total Rp1.132.704.000 dan tahun 2026 dengan total Rp1.359.244.800 dengan asumsi penambahan 25% per tahun. Ini merupakan asumsi dari cost-nya. Bisa dilihat terdiri dari beberapa poin di sini. Lalu saya akan menjelaskan tentang annual marketing budget per year. Seperti yang bisa dilihat, 2022 total budgetnya masih 500.000, sedangkan 2026 sudah 20 juta. Ini dikarenakan ada penambahan biaya pada advertising, giveaway, dan public relation. Lalu ini ada employee sales per year. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah gaji karyawan yang sudah kami data. Pada tahun 2022, totalnya ada 54, sedangkan 2026 totalnya ada 90 juta. Perbedaan ini karena adanya kenaikan gaji karyawan dan juga penambahan karyawan pada Snap Button. Lalu ada inventory. Seperti yang dilihat 2022 kita masih baru awal sehingga tidak ada inventory awal. Dan 2026 total inventory akhir kita adalah Rp2.757.680. Lalu ada investasi. Untuk investasi awal ada 4 produk, yaitu yang pertama adalah gunting 5 piece dengan total Rp100.000, cutter 5 piece dengan total Rp50.000, printer dengan harga Rp500.000, dan supply dengan harga Rp500.000 dengan total keseluruhan adalah Rp1.150.000. Untuk income statement dapat dilihat untuk tahun pertama sebagai contoh perhitungan ada sales sejumlah Rp655.500.000 dengan COGS sejumlah Rp252.700.000 sehingga mendapatkan hasil gross profit sebesar Rp402.800.000. Adapun total expense yang didapat dari beberapa poin beban biaya seperti sewa tempat, utilities, marketing, biaya tinta printer, transportasi, produk development, dan gaji pegawai dengan total di tahun pertama Rp57 juta. Dengan begitu, didapatkan hasil EBITDA yang dari hasil pengurangan gross profit dikurang total expense sejumlah Rp345.800.000 dan adanya depreciation sebesar Rp600.000 sehingga menghasilkan EBIT sebesar Rp345.200.000. Di sini kami belum memiliki interest atau bunga karena kami tidak memiliki pinjaman, sehingga EBT sama dengan EBIT besarnya yaitu Rp345.200.000. Namun kami memiliki tax sebesar Rp3.277.500 sehingga hasil akhir dari net profit tahun pertama sebesar Rp341.800.000
Rp922.500. Sekian presentasi bisnis plan dari Snap Button. Terima kasih.